Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, sekedar sharing. Dulu saya tidak pernah atau tidak terlalu memperhatikan ketika misalnya ada orang yang mau meninggal atau keluarga yang suatu saat ada dalam sakratul maut itu. Tetapi setelah jadi imam, itu seringkali harus mendampingi orang-orang yang sudah diambang batas begitu. Ada banyak pengalaman yang membekas tetapi juga betul-betul bisa direnungkan sangat mendalam. Yang pertama, saya merenungkan ternyata orang akan meninggal itu tidak gampang. Meninggal itu sulit juga. Sejauh pendampingan saya, yang pertama, ada pribadi-pribadi yang ketika mau meninggal itu sungguh sangat siap. Banyak di antara mereka masih sempat mengatakan, "Romo, saya mau mengaku dosa." Dia menyebutkan namanya dengan sangat jelas.
mengakukan dosa-dosanya, menerima viatikum atau komuni suci yang terakhir, pamit, dan meninggal. Lalu yang kelompok kedua, itu sepertinya siap, tetapi juga ada banyak pergolakan, naik turun begitu, rata-rata karena sakit yang tak tertahankan. Itu seringkali juga membuat seperti lupa, gamang, seperti tidak siap. Lalu kelompok yang ketiga jelas, biasanya adalah pribadi-pribadi yang sama sekali tidak siap. Ini dalam kasus normal ya, bukan kecelakaan misalnya. Betul-betul tidak siap. Padahal itu sudah detik-detik terakhir berontak, marah, ngamuk. Maaf, suatu saat saya mendampingi setelah di minyak suci masih berontak. Lalu kami doa koronka bersama. Saya mendekat di kupingnya, saya mengatakan, "Pak, ingat Yesus, Yesus." Lalu saya minta kepada salah seorang anaknya yang paling dekat untuk terus membisiki di telinganya, nempel sampai itu, Yesus, Yesus. Terus begitu. Dan ada perubahan yang sangat drastis. Berontak itu terus tenang, dan akhirnya meninggal. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan secara sederhana begini. Yang pertama, mari kita meyakini bahwa ingatan akan nama Yesus, kenangan akan nama Yesus, dan iman akan nama Yesus itu akan membawa yang namanya ketenangan sampai akhir, bahkan sampai ke namanya keabadian. Kalau sesuai dengan pengalaman yang saya ceritakan lagi, bahkan ketika orang sampai pada nafas terakhir, atau bahkan ada beberapa orang yang mungkin imannya itu seperti lilin atau lampu yang sudah mau mati itu, sudah kelip-kelip gitu. Jangan pikir kita tidak bisa lupa dengan Yesus. Tetapi ternyata kenangan akan Yesus, nama Yesus, itu membuat tenang dan membawa keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, kita bisa membayangkanlah bagaimana orang kalau dihukum mati. Yesus kan tidak sendirian pada waktu itu, ada dua orang yang ada di samping kiri dan kanannya. Orang yang sudah dihukum mati itu kan sudah nggak ada harapan. Lalu ada dua reaksi yang berbeda. Yang satu masih menghujat Yesus, yang satu itu dalam keadaan yang terdesak, mungkin harapannya hanya kecil, dia masih berani mengungkapkan imannya dengan mengatakan, "Kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku, bawalah aku ke dalam Firdaus." Dan Yesus juga menjawab dengan jelas, "Hari ini juga aku akan bersama-sama engkau ke dalam Firdaus." Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Kristus Raja semesta alam. Saya katakan tadi, pengenalan kita akan Kristus dan iman kita akan Kristus yang kita pelajari, kita renungkan dan berusaha kita praktekkan. Ketika kita mencintai Kristus selama setahun ini, kita simpulkan pada kesempatan ini dengan meyakini bahwa Yesus bagi kita secara pribadi, keluarga dan gereja memang raja, sungguh raja bagi kita. Tetapi memang permenungan kita luar biasa. Yesus yang raja itu bukan raja yang duduk di atas tahta, tetapi raja yang disalibkan tadi seperti yang dibacakan dalam Injil. Seperti kita lihat seperti ini. Tetapi justru ini menjadi permenungan kita yang mendalam ketika kita memandang salib. Malukah kita? Yesus yang membawa semua luka-lukanya sampai ke surga, itu juga membawa luka-luka kita yang seringkali juga merasa tak pengharapan. Luka-luka yang dibawanya, lihat, salib, tangannya begitu terentang begini, seolah-olah mau mengatakan, semua mari datang, saya bawa kepada keselamatan dalam penebusan.
Dan saya kira ini menjadi peneguhan yang mendalam bagi kita semua. Apapun situasinya, seringkali kita seperti penjahat yang dalam sakratul maut itu. Begitu banyak dosa, begitu banyak kelemahan, tetapi Yesus tetap merentangkan tangannya untuk membantu kita, untuk merangkul kita, juga untuk mengobati luka-luka kita. Maka pertanyaannya bagi kita adalah, mari kita renungkan, apakah kita berani mengakui Kristus yang disalib itu betul-betul menjadi Raja kita? Apakah kita takut untuk mengakuinya? Ada sebuah kebiasaan yang baik secara Kristiani, tetapi sekarang ini kadang-kadang jarang kita lakukan. Kalau kita memiliki rumah yang baru, tempat-tempat yang baru, biasanya ada pemberkatan, tetapi juga ada yang namanya ritus pemasangan salib oleh kepala rumah tangga, oleh bapak, itu di depan, di ruang tamu. Itu untuk menyatakan bahwa kita memang pengikut Kristus. Ketika kita masuk ke rumah, ketika orang datang ke tempat kita, orang tahu bahwa inilah yang kita sembah, inilah yang kita ikuti. Tetapi jalan Kristus yang menjadi jalan kita itu memang berbeda. Jalan keselamatan yang ditawarkan Kristus itu beda dengan ukuran dunia. Jalan yang ditawarkan Kristus adalah jalan kerendahan hati, jalan cinta kasih, jalan pengorbanan, jalan pengampunan. Dan ini tidak enak, tidak gampang. Tetapi sebenarnya semuanya itu hanya mengungkapkan bahwa Yesus begitu mencintai kita sampai setuntas-tuntasnya, menebus kita dan akan menghantar kita kepada keselamatan. Di mana kita bisa menemukan sekarang ini bahwa Yesus masih begitu mencintai kita? Dalam Ekaristi. Saudara-saudari dengan tekun merayakannya mungkin setiap hari atau dalam perayaan Ekaristi hari Minggu. Disitulah kita bisa berjumpa dengan Yesus yang memberikan dirinya secara utuh dalam tubuh dan darahnya. Dan sekarang ini kita menghantar anak-anak kita yang sudah disiapkan cukup lama oleh para pendamping, oleh orang tua. Kita berharap anak-anak ini nanti akan tumbuh dalam iman Katolik yang baik dan benar. Dan saya kira ini juga menjadi tugas bagi kita semua. Bukan hanya para pembina, bukan hanya para suster, tetapi terlebih tugas orang tua untuk mendampingi mereka. Itulah janji saudara-saudari ketika dulu menikah dalam gereja Katolik. Mendidik dan mencintai anak-anak dalam iman Katolik yang baik dan benar. Maka pada kesempatan yang khusus ini, mari kita nanti berdoa secara khusus untuk anak-anak kita ini, supaya mereka sungguh siap berkembang menjadi anak yang baik, penuh dengan iman dan hikmat, mencintai Yesus, dan akhirnya mereka mampu menjadi tanda kehadiran Yesus yang nyata dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mengasihi diriku.